yang bisa on cam. Ini sudah sama UMKM-nya semua ya? Itu kenapa Bapak? Yang lain mungkin yang belum on cam bisa on cam. Itu Mas Adib sudah sama pelaku UMKM. Iya, sudah, Mbak. Apa sudah siap semua? Siap, insya Allah. Mulai aja, Mbak. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu peserta pelatihan pada pagi hari ini dan narasumber kita. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan pelatihan kedua dari serangkaian pelatihan yang dilaksanakan oleh kelompok 7 KKN BTV 3 Universitas Jember. Berikut susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Memasuki acara yang kedua yaitu doa. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, acara yang ketiga adalah pemaparan materi yang berjudul Penyelarasan Konsep Kewirausahaan oleh Anggaraksa Maulana Ramadan, mahasiswa Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Kepada Mas Angga, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Naila sudah membuka acaranya dengan cukup baik ya. Sebelumnya, selamat pagi untuk teman-teman semua yang telah hadir di Zoom pada hari Minggu ini. Dan semoga masih tetap semangat ya, kan masih masih baru jalan 2 minggu kan. Jadi semoga tetap semangatnya dijaga ya. Ini udah kelihatan kan Mbak share screen-nya? Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Oke. Ya saya buka. Sebelumnya perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan juga sama Mbak Naila. Nama saya Anggaraksa Maulana Ramadan. Saya dari mahasiswa Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Sebelum kita memulai, ini kan masih pagi juga. Saya punya quotes nih untuk kalian semua biar tetap semangat menjalani KKN ini. KKN kelompok 7 kan ini ya. Jadi semoga tetap semangat. Ini quotes dari saya itu adalah hidup
harusnya dipenuhi oleh rasa syukur karena masih diberikan matahari pagi. Jadi kita tuh meskipun lelah juga, capek dengan KKN ini, tapi bukan berarti KKN ini menyurutkan semangat kita, tapi kita harus bersyukur dan juga masih diberikan matahari pagi untuk tetap mengabdi kepada masyarakat juga. Karena kan ini juga sebagai tujuan kita melakukan kuliah ya, tetap ditingkatkan dan ditegakkan Tridharma perguruan tinggi. Langsung saja saya mulai. Yang pertama adalah materi yang akan saya sampaikan untuk tema pelatihan pada pagi hari ini adalah penyelarasan konsep kewirausahaan. Jadi kenapa kita dari kelompok 7 KKN Back to Village Universitas Samarinda memilih tema ini untuk semua peserta, teman-teman KKN dan juga ibu bapak sasaran KKN, kita merasa bahwa mungkin ataupun bisa jadi juga banyak masyarakat yang masih belum mengetahui apa itu sebenarnya tentang kewirausahaan. Jadi mungkin orang akan berkata kalau kewirausahaan hanya berjualan ataupun kewirausahaan itu cuman ya pokok aku bisa buat A atau B atau dijual. Enggak. Jadi kewirausahaan itu jauh lebih kompleks dari hal tersebut gitu. Saya lanjutkan juga. Jadi di sini adalah sebenarnya apa itu kewirausahaan? Ini menjadi suatu latar belakang kita mengadakan webinar ini. Sebenarnya apa sih kewirausahaan itu? Pasti kan di sini ya ada yang nggak tahu juga, pasti bertanya-tanya juga. Tapi karena saya kan juga tahu tentang hal ini, ya alangkah baiknya kita saling berbagi materi di sini. Baik lagi, apa itu kewirausahaan? Kita lanjutkan saja. Nah, wirausaha adalah yang pertama, sebenarnya kata kewirausahaan sendiri atau entrepreneurship untuk bapak-bapak atau ibu-ibu sasaran juga di sini untuk kewirausahaan itu kan bahasa Indonesianya. Sedangkan kalau untuk kata-kata kerennya dalam tanda petik itu entrepreneurship. Itu berasal dari bahasa Prancis, yakini artinya adalah entreprendre yang berarti melakukan atau to undertake. Di sini adalah artinya seseorang yang melakukan kegiatan atau mengorganisir dan mengatur suatu proses ataupun manajemen suatu usaha. Nah, di sini istilah ini muncul di saat para pemilik modal dan juga para pelaku ekonomi di Eropa sedang berjuang keras untuk menemukan berbagai usaha baru, baik sistem produksi baru, pasar baru, maupun sumber daya baru untuk mengatasi kejenuhan berbagai usaha yang telah ada. Nah, sebenarnya inti dari wirausaha itu apa sih? Sebenarnya ataupun pada dasarnya wirausaha sejati itu menambah nilai dari suatu barang untuk teman-teman dan juga sasaran yang ada di sini. Kita menambah nilai daripada suatu barang itu. Nah, kata barang ini dapat diartikan sebagai satu bahan baku yang namanya adalah bahan baku mentah. Untuk bahan baku mentah ini juga bisa didapatkan dari mana-mana. Contohnya untuk pasti juga di sini ada sasaran juga, ataupun teman-teman kan ini memilih tema kewirausahaan. Itu selalu mengolah produk ataupun bahan-bahan entah dari pertanian, sumbernya entah bisa dari perikanan ataupun dan lain-lain. Yang intinya adalah kita menambah nilai dari suatu barang yang ada, begitu. Nah, saat kita sudah tahu konsep ini, maka dari itu dari sesuatu yang sebenarnya tidak berharga menjadi berharga atau bernilai. Banyak sekali di sini untuk teman-teman yang mungkin tidak tahu, cukup banyak juga barang-barang ataupun bahan baku mentah yang masih belum diolah. Mungkin orang awam akan melihat, oh ini merupakan suatu hal yang tidak berharga, ataupun barang-barang yang rongsokan lah, seperti katanya begitu. Tapi jika kalian mempunyai jiwa wirausaha ataupun wirausahawan sejati, kita dapat melihat suatu barang yang tidak berharga itu menjadi suatu yang berharga. Sehingga nanti kita dapat menambah nilai dari suatu barang tersebut untuk menjadikannya produk olahan ataupun produk yang sudah diperbarui yang dapat dijual ataupun dipasarkan sehingga kalian mendapatkan keuntungan cukup banyak. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu jika ada yang tanya, loh, gimana caranya kita menambahkan nilai tambah tersebut? Mas Angga, jawabannya gampang. Sebenarnya kuncinya untuk melakukan suatu wirausaha itu ada 3, teman-teman. Di sini adalah kita harus melakukan inovasi. Inovasi adalah suatu hal yang penting dalam wirausahaan. Karena begini, mungkin kalian juga sudah mengetahui ataupun teman-teman dan juga para peserta target sasaran kita, Bapak Ibu sekalian saya hormati juga,
banyak sekali di Indonesia terdapat masyarakat yang melakukan kewirausahaan tapi tidak melakukan inovasi. Contoh yang paling simpel adalah waktu dulu kalau kalian ingat sekitar tahun 2017 atau 2018 itu merupakan salah satu contoh yang sangat simpel di mana memang es kepal mulu itu suatu inovasi. Dan yang sangat disayangkan adalah banyak masyarakat akhirnya gara-gara ataupun karena produk tersebut itu viral di hampir seluruh Indonesia, tidak dipungkiri bahwa pada tahun tersebut hampir di semua pinggir jalan itu menjual es kepal Milo. Nah, jadi kan hal tersebut tidak menunjukkan adanya inovasi, sedangkan di kewirausahaan itu adalah intinya berinovasi, sehingga agar tetap kalian bertahan di dunia usaha ini harus menjunjung tinggi namanya inovasi. Lalu bagaimana caranya untuk melakukan inovasi? Inovasi pada dasarnya didasarkan pada 3 hal. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah pemasaran, dan juga yang ketiga adalah proses. Untuk produk kita harus berinovasi. Apakah ada terdapat produk yang masih belum ada ataupun masih cukup jarang di sekitar kalian, itu bisa dibuat sebagai sumber ataupun tempat kalian melakukan wirausaha. Lalu juga pemasaran. Pemasaran sangat penting bagi kewirausahaan karena dengan hal tersebut kita dapat melakukan penjualan untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga adalah proses, di mana proses tersebut terdapat proses ya pengolahan. Jadi pengolahan bahan yang saya sebutkan tadi yang awalnya tidak berharga menjadi berharga. Seperti itu. Nah, lalu lanjut, bagaimana wirausahawan itu lahir? Sebenarnya untuk menjadi wirausahaan itu tidaklah cukup hanya karena bakat ataupun dilahirkan ataupun hanya karena dibentuk. Dan yang kedua, wirausahawan akan berhasil jika seseorang memiliki bakat yang selanjutnya dibentuk melalui suatu pelatihan atau bergaul dalam komunitas dunia usaha. Untuk teman-teman yang ada di Zoom kali ini juga ataupun sasaran Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui juga pada dasarnya kita saat menjadi wirausaha itu tidak selamanya jualan barang sepatu ataupun baju. Kenapa bisa sebesar itu mereknya? Itu semua tidaklah cepat prosesnya, itu cukup lama juga. Dan memang jika ingin berhasil dalam melakukan suatu wirausaha, itu harus berlatih terus-menerus dan juga bergaul dalam komunitas dunia usaha. Jadi perlu juga dipahami untuk teman-teman sekalian di sini, saat kalian nanti hendaknya ingin melakukan wirausaha, itu harus bergaul juga dalam komunitas dunia usaha, bisa bergaul dengan dunia sekitar, ataupun kalian bisa bergaul dalam lingkup kecilnya adalah dengan lingkungan kalian sendiri, lingkungan rumah, ataupun desa, RT, RW, sampai kecamatan, baru ke kabupaten, dan nanti akan terus meningkat ke tingkatan lebih tinggi. Jadi seperti itu. Lalu di sini, ini juga ada kata-kata yang cukup menarik ya. Orang bijak itu mengatakan, bila ingin belajar berwirausaha, tidak selalu mengandalkan bakat. Namun yang terpenting adalah memiliki kemauan dan motivasi yang kuat untuk memulai belajar berwirausaha. Jadi sebenarnya perlu dipahami juga, jika ingin melakukan suatu usaha, ingin menjual suatu produk, ataupun istilahnya kalian ingin mendapatkan hasil ataupun uang yang berlebih dari berkegiatan berwirausaha, itu harus belajar teman-teman sekalian di sini. Karena jika kalian tidak belajar, jika kalian cuma mengikuti usaha ataupun pengusaha sebelumnya, itu kalian tidak akan berkembang di sana. Jadi tetap harus berbelajar, harus punya mental yang kuat juga. Jangan bosan belajar intinya kalau kita ingin melakukan wirausaha. Nah, di sini juga adalah motivasi untuk melakukan berwirausaha. Motivasi yang pertama dari seseorang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat melalui pencapaian prestasi kerja sebagai seorang wirausahawan. Karena kan kita juga tidak memungkiri kita melakukan berwirausaha itu untuk mendapatkan uang. Nah, untuk apa uang tersebut? Untuk diri sendiri, untuk keluarga kita nantinya, dan juga untuk masyarakat sekitar jika kita ingin memberikan bantuan lah ke mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Lalu yang kedua, apabila seseorang memiliki keyakinan bahwa bisnis yang akan digelutinya itu sangat bermakna bagi hidupnya, maka dia akan berjuang lebih keras untuk sukses. Sehingga suatu wirausaha ini kalian tidak menjalankan hanya karena ingin dapat uang, tapi tidak. Alangkah baiknya kalian juga menaruh
perasaan kalian dalam usaha itu, di mana kalian benar-benar dalam hati, saya ingin memberikan manfaat pada orang lain, saya ingin produk saya dapat dikenal dengan orang lain dan dapat memberikan banyak sekali manfaat pada orang lain. Itu suatu motivasi berwirausaha yang harusnya dapat diterapkan oleh semua yang ada di sini. Nah, lalu di sini adalah ada beberapa tingkat motivasi berwirausaha. Yang pertama adalah motivasi material, yaitu untuk mencari nafkah ataupun pendapatan atau kekayaan. Memang tidak dipungkiri untuk semua yang berwirausaha di sini pasti menjalankan kegiatan wirausaha untuk memenuhi material. Lalu yang kedua adalah motivasi untuk rasional intelektual, di mana mengenali peluang dan juga potensi pasar, menggagas produk atau jasa untuk meresponnya. Sehingga dalam berwirausaha itu tidak hanya fokusnya itu ke uang, tapi tetap kita juga melihat pasar, peluangnya bagaimana, apakah nanti produk kita akan sukses dijual di pasar, apakah memang produk kita ini mempunyai keunikan tersendiri, ataukah produk kita ini mempunyai ciri khas tersendiri, itu tetap perlu digali bersama-sama dalam melakukan usaha ini. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah motivasi emosional ekosistemik, menciptakan nilai tambah serta memelihara kelestarian lingkungan. Seperti yang disebutkan tadi, menciptakan nilai tambah kepada suatu produk ataupun bahan baku mentah yang sebenarnya tidak berharga menjadi lebih berharga. Dan juga tetap memelihara kelestarian lingkungan, di mana di sini tetap ramah lingkungan, tidak merusak alam, tidak memberikan pencemaran alam, misalnya tidak terlalu banyaklah memberikan pencemaran udara dan lain-lain. Lalu di sinilah motivasi emosional intrapersonal, di mana aktualisasi jati diri dan atau potensi diri dalam wujud suatu produk atau jasa yang layak di pasar. Lalu selanjutnya adalah motivasi spiritual untuk mewujudkan dan menyebarkan nilai-nilai transcendental, memaknainya sebagai modus beribadah kepada Tuhan. Nah, ini juga berani adalah menjadi modal awal untuk menjadi entrepreneur, di mana kalian saat ingin menjadi kewirausahawan ataupun menjadi entrepreneur dalam kata kerennya, itu harus berani kawan-kawan di sini semua. Yang pertama adalah berani mencoba. Andai kita berani mencoba dan kita lebih tekun dan ulet, maka pasti kegagalan bisa diminimalisir. Karena memang dalam berwirausaha itu kita harus berani gagal juga di situ kan. Makanya harus berani. Itu juga pondasi utama yang perlu diterapkan oleh teman-teman semua di sini. Yang kedua juga berani merantau, yang dimana berani merantau ini untuk membangun percaya diri dan juga kemandirian. Yang ketiga adalah berani gagal, yang sudah saya sebutkan tadi. Hanya orang yang berani gagal total maka akan meraih keberhasilan total juga, di mana terdapat suatu sebab-sebab suatu kegagalan. Yang pertama, sering menilai kemampuan diri kita terlalu rendah. Setiap bertindak sering terpengaruh mitos di masyarakat, terlalu melankolis dan suka memvonis diri terlebih dahulu bahwa kita ini dilahirkan dengan nasib buruk. Jadi untuk teman-teman di sini yang sedang membangun usaha ataupun berbisnis, jangan merasa bahwa oh saya ini jualan suatu produk, saya ini berwirausahawan, itu merupakan hal yang buruk. Enggak teman-teman. Maka kalian saat melakukan berwirausaha itu harus bangga di sini karena kalian sudah termasuk orang yang berani mencoba dan juga berani gagal dalam kewirausahaan ini. Yang keempat adalah cenderung masih memiliki sikap tidak mau tahu dari mana kita harus memulai kembali suatu usaha. Sebaiknya janganlah kita suka mengukur seseorang entrepreneur dengan menghitung berapa kali dia jatuh, tapi ukurlah berapa kali ia bangkit kembali. Sehingga saat kawan-kawan di sini melakukan suatu usaha ataupun berjualan atau intinya memasarkan suatu produk yang kalian miliki, itu jangan pernah takut gagal dan juga tetap bangkit berkali-kali meskipun kalian nantinya gagal dalam berwirausaha, tetaplah mencoba dan terus mencoba karena kita nggak tahu apa yang akan ada di depan kita saat kita berhenti untuk berproses seperti itu. Yang keempat adalah berani sukses. Seberapa besar rezeki yang kita inginkan itu sama dengan seberapa besar kita berani mengambil resiko. Banyak sekali mungkin di sini teman-teman yang saat ingin menjalankan suatu usaha itu takut, gimana ya kalau misalnya usaha saya itu tidak sukses, bagaimana ya saat nanti usaha saya yang saya jalankan justru mendapatkan atau mendatangkan kerugian kepada kita. Maka dari itu kita harus memupuk dalam diri kita sendiri bahwa kita harus yakin nanti kita akan sukses pada usaha yang dijalankan. Lalu yang kelima adalah berani berbeda.
yang dimaksud di sini adalah munculkanlah keberanian berpetualang di zaman baru, kendati untuk itu kita siap membayar harga orang yang menertawakan, mengejek dan mengkritik kita. Maksudnya di sinilah berani berbeda adalah bagaimana caranya kalian tetap melakukan riset produk-produk baru, melakukan riset apa sih yang di pasar ini tidak ada ataupun belum ada produknya. Kita bisa memberikan inovasi lah kalau di sini kata simpelnya. Lalu di sini entrepreneur itu kreativitas yang tidak pernah berhenti. Kalau Anda berani tampil beda, itu berarti Anda memiliki jiwa entrepreneur. Wirausahawan dituntut untuk selalu kreatif setiap saat sampai bukti bahwa ia memiliki citra kemandirian yang memukau banyak orang, pantas dikagumi dan diikuti. Jadi di sini kalian sebagai entrepreneur jangan pernah bosan untuk melakukan kreativitas dan juga inovasi, karena seperti yang saya bilang tadi, kalian itu spesial dan kalian itu mempunyai nilai plus lah di masyarakat karena berani mencoba dan juga berani melakukan inovasi. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kemampuan wirausaha. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan yang menunjang usahanya selain sikap mental. Kemampuan tersebut harus menjadi dasar seseorang untuk menjadi wirausaha. Untuk itu diperlukan proses pembelajaran dan mengasah kemampuannya dalam praktek usaha agar semakin hari semakin terasah dan juga terampil, sehingga usahanya dapat berkembang dengan baik. Kemampuan yang perlu diasah antara lain adalah kemampuan teknis, kemampuan dalam manajemen bisnis, dan juga kemampuan pribadi. Yang mana di sini kemampuan teknis sendiri adalah bagaimana cara kita memproduksi, dan juga kemampuan dalam manajemen bisnis, bagaimana cara kita mengatur usaha yang kita jalankan, entah dari proses produksi, pemasaran, dan lain-lain harus terstruktur. Lalu yang terakhir adalah kemampuan pribadi, attitude, di mana kita saat menjadi kewirausahaan harus mempunyai sifat ataupun manner yang baik lah. Istilahnya kita mempunyai persona yang baik kepada masyarakat, kita harus pintar mengambil hati masyarakat juga, jadi tetap bergaul dengan yang lain juga. Di sini juga dijelaskan. Yang pertama adalah kemampuan teknis, kemampuan memimpin, manajemen, keuangan, dan juga organisasi, ditunjang oleh kemampuan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, serta kemampuan untuk menganalisa sehingga cepat dalam mengambil keputusan. Lalu yang kedua adalah kemampuan dalam manajemen bisnis, yaitu untuk kemampuan menyusun rencana atau plan, menjalankan rencana, melakukan kontrol, dan mengambil tindakan. Di mana di dalam suatu manajemen bisnis ataupun manajemen usaha yang kalian jalankan, itu tetap harus ada rencana kawan-kawan. Sebelum kalian memulai proses produksi ataupun penjualan, harus direncanakan dulu. Oh, mau membuat produk apa ya? Oh, nanti pemasarannya bagaimana ya? Oh, nanti kemasannya bagaimana ya? Dan lain-lain itu perlu direncanakan juga. Lalu yang satu dalam menjalankan rencana. Bagaimana cara kalian mengeksekusi rencana yang sudah kalian susun. Misalnya, oh saya ingin memproduksi suatu produk, misalnya kue kering, ataupun jamu, ataupun obat-obatan, dan lain-lain. Itu direncanakan dulu bagaimana cara produksinya, bagaimana cara pengolahannya, itu perlu dijalankan rencananya. Nah, lalu adalah dicek, dikontrol juga bagaimana kualitasnya, apakah sesuai dengan produk standar produk yang ingin kita buat, itu harus dicek juga. Dan juga mengambil tindakan, di mana tindakan ini merupakan cara bagaimana kita menjual produk yang sudah kita buat itu, begitu ya. Lalu yang keempat adalah kemampuan pribadi atau dalam tanda kurung attitude, kemampuan dalam mengendalikan diri, berdisiplin, berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan, inovatif dan kreatif, berorientasi pada perubahan, ulet, serta memiliki visi dalam menjalankan usaha dan kehidupannya. Memang pada dasarnya teman-teman sekalian, perlu diketahui juga, inovatif dan kreatif itu sangat diperlukan di dunia kewirausahaan ini. Karena seperti saya bilang tadi, saat kalian menggali potensi kalian sendiri, potensi diri kalian sendiri, menggali lagi apa yang dibutuhkan di sekitar kalian, itu merupakan suatu inovasi dan kreativitas saat memang pada saat itu di sekitar kalian tidak ada produk-produk yang hendak kalian tawarkan. Misalnya di sekitar kalian, oh tidak ada menjual obat tradisional ataupun obat-obat alami dan lain-lain yang dapat berguna pada era seperti saat ini. Itu contohnya sekarang kan lagi era COVID juga, pasti juga kalian tahu kita membutuhkan penambah imunitas ataupun kesehatan kita. Jadi saat kalian mempunyai, oh di tempat
di dekat rumah saya ada suatu tanaman ini yang bermanfaat bagi obat untuk menyembuhkan obat A misalnya, penyakit A misalnya. Itu bisa dapat dimanfaatkan agar mendapatkan nilai tambah untuk usaha kalian. Lalu selanjutnya adalah karakteristik wirausaha. Yang pertama adalah ciri-ciri khusus yang harus dimiliki seseorang, meliputi watak, perilaku, tabiat, dan sikap terhadap hidup untuk meraih kebahagiaan lahir dan batin. Jadi karakteristik wirausahawan atau dapat disimpulkan juga ciri-ciri khusus yang dimiliki seorang wirausahawan yang membedakan dengan orang lainnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah sifat wirausaha. Untuk sifat wirausaha sendiri itu mempunyai yang pertama ada sifat instrumental, selalu memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Lalu yang kedua adalah sifat prestatif, selalu berbuat yang terbaik. Lalu yang ketiga adalah sifat keluasan bergaul, di mana berusaha untuk tetap menyesuaikan diri dengan lingkungannya terutama. Lalu yang keempat adalah sifat kerja keras, di mana kalian tetap pantang menyerah untuk selalu berinovasi dalam usaha yang dijalankan, selalu ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, intinya tetap bekerja keras. Lalu yang selanjutnya adalah sifat keyakinan diri, percaya pada kemampuan diri, di mana memang sebagai wirausahawan kita harus percaya diri bahwa produk yang kita bawa itu mempunyai value atau nilai yang sangat tinggi juga di mata masyarakat, seperti itu. Lalu sifat pengambilan resiko, memperhitungkan kemungkinan berhasil atau gagal. Jadi teman-teman juga perlu dipahami saat kalian hendak melakukan suatu wirausaha atau berjualan suatu produk, itu perlu dipikirkan juga apakah nanti usaha yang saya jalankan berhasil ataupun gagal. Jika memang akan berhasil, apa rencana yang akan diusung, jika gagal, apa juga rencana yang akan kalian lakukan, seperti itu. Lalu ada yang selanjutnya sifat swakendali, di mana mampu mengendalikan diri sesuai dengan situasi. Lalu sifat inovatif, selalu mencari cara-cara baru yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah sifat kemandirian, tanggung jawab pribadi yang tinggi. Dan ini adalah merupakan sikap dan profil wirausaha yang harusnya dimiliki oleh semua orang dalam melakukan wirausaha. Yang pertama adalah kreatif, inovatif, banyak ide atau gagasan dalam segala hal yang meliputi. Yang pertama, produk baru, yang kedua, metode baru, dan yang ketiga, pasar baru. Sehingga dalam kalian melakukan wirausaha, itu terdapat banyak sekali kemanfaatan dan kebaruan yang kalian usung, di mana produk yang kalian buat itu sangat berinovasi dan juga ini itu belum ada di tempat yang lain dan hanya dimiliki oleh produk yang Anda miliki. Itu perlu diketahui dalam berinovasi. Lalu yang kedua adalah mencari dan mengisi peluang baik dengan cara produk baru ataupun pasar baru, di mana memang kita tetap harus menggali apa sih produk yang masih belum terdapat di masyarakat, lalu pasarnya itu seperti apa, di mana kita memasarkannya, dan lain-lain seperti itu. Lalu yang ketiga adalah orientasi pada konsumen, harga yang wajar, layak, dan kompetitif, performance produk, ataupun kualitas produk ini dimaksud performance, lalu pelayanan jual untuk beberapa produk tertentu, kepuasan dan manfaat bagi pelanggan dan stakeholder. Di sini memang saat kalian ingin berwirausaha, kita harus melihat saya ingin memasarkan kepada siapa, harganya itu bagaimana, lalu juga apakah produknya layak, serta harus diketahui juga apakah ada produk pasar saya di sini yang kompetitif juga dengan produk kami. Misalnya saat kalian menjual suatu produk minuman, kita harus meriset pasar juga apakah terdapat produk minuman yang sama dengan kita bentuknya dan lain-lain, agar tetap kita dapat berkompetisi dalam suatu pasar tersebut. Lalu kualitas produk, di mana memang kualitas harus dijunjung tinggi sehingga dapat tetap menarik masyarakat untuk tetap melakukan konsumsi produk yang kita miliki. Lalu pelayanan jual juga harus baik, di mana saat kita berhasil mengambil hati customer ataupun konsumen pasar kita, maka mereka pasti akan tetap memakai produk yang kita pakai. Begitu. Untuk yang keempat adalah berani dan siap menghadapi resiko yang dapat berupa resiko keuangan, resiko persaingan, resiko produksi, resiko pasar, dan juga resiko kegagalan pengembangan produk. Memang sebenarnya wirausaha itu sangat dekat dengan kegagalan. Dan resiko-resikonya akan kehilangan uang lebih banyak, bisa merugi, dan juga akan ada orang-orang yang mengikuti usaha yang sama dengan kita, meniru usaha dengan kita, meniru usaha milik kita maksud saya. Lalu juga resiko produksi, di mana saat kita memproduksi suatu produk,
tidak dapat dipungkiri bahwa nanti terdapat masalah juga di sana, entah dari kualitas produk dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah risiko pasar, di mana nanti terdapat persaingan juga di sana, dan juga risiko kegagalan pengembangan produk baru saat kalian menginovasi produk. Bisa saja nanti produk itu tidak tembuslah ke pasar, maka itu harus kalian siapkan sifat berani gitu. Lalu yang terakhir adalah melakukan ekspansi dan diversifikasi bisnis dengan tujuan untuk memperbesar usaha dan juga keuntungan. Nah, di sini juga ada quote ya. Tidak selalu mudah menentukan pilihan bidang usaha yang tepat yang sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, talenta, dan potensi Anda. Sebab semua hal itu harus dapat dikaitkan dengan kebutuhan pasar yang nyata, suatu hal yang memerlukan kemampuan berempati, menyadari perasaan, kebutuhan, dan juga kepentingan orang lain. Lalu di sini ada peluang usaha, di mana kewirausahaan dalam perspektif ekonomi dapat dijelaskan dari aspek peluang. Menurut perspektif sosiologi, kemampuan menemukan peluang sangat tergantung pada interaksi antar manusia untuk memperoleh dan juga mengakses informasi yang dibutuhkan terkait dengan peluang yang ada. Dan yang terakhir adalah dalam perspektif psikologi, kemampuan seseorang dalam menemukan dan memanfaatkan peluang sangat tergantung dari karakter kepribadian yang dimilikinya. Dan di sini adalah faktor keberhasilan wirausaha adalah kemampuannya dalam melihat peluang dan juga memanfaatkannya sebelum dimanfaatkan oleh orang lain. Sehingga di sini kita pintar-pintar melihat peluang yang ada supaya ide kita tidak dicuri oleh orang lain, seperti itu. Yang kedua, tidak semua orang mampu melihat peluang apalagi memanfaatkannya. Demikian halnya kemampuan melihat peluang tidaklah sama antara setiap orang. Dan yang terakhir adalah seseorang telah mengenal potensi diri yang dimilikinya lebih cenderung memiliki kemampuan untuk melihat dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Lalu bagaimana caranya menemukan peluang usaha? Untuk menemukan peluang usaha, yang pertama adalah bersumber dari adanya kebutuhan dari individu atau dari masyarakat. Sehingga kita tetap saat berwirausaha bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah apakah yang menjadi kebutuhan masyarakat atau kebanyakan anggota masyarakat saat ini atau di masa yang akan datang. Maka dari itu saat melakukan usaha kita harus berorientasi dengan masa depan. Segitu. Lalu di sini melakukan diagnosa terhadap lingkungan usaha secara keseluruhan. Yang keempat adalah untuk melakukan peluang usaha yang prospektif. Seharusnya kita sebagai wirausaha senantiasa mencari informasi yang terkait dengan perubahan lingkungan dan juga kebutuhan masyarakat. Di sini memilih lapangan usaha dan juga mengembangkan gagasan usaha. Setelah mengetahui kebutuhan masyarakat dan berhasil menemukan berbagai lapangan usaha dan gagasan usaha, maka langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan, manakah di antara lapangan usaha dan gagasan usaha tersebut yang paling tepat dan juga cocok untuk saya. Lalu di sini perlu juga menyesuaikan dengan potensi diri yang dimiliki. Sehingga usaha yang kalian jalankan tetap sesuai dengan yang kalian minati, seperti itu. Lalu di sini banyak wirausaha yang memulai usahanya dengan melihat keberhasilan orang lain dalam menjalankan usahanya. Atau dalam tanda kutip latah ikut-ikutan, sama seperti saya jelaskan tadi, usaha es kepal Milo ataupun usaha-usaha lainnya yang di mana-mana ada, apalagi sekarang yang terbaru kan itu loh, apa namanya, rujak jambu kristal, itu kan juga banyak, itu termasuk latah dan juga ikut-ikutan. Itu di sini dalam memilih lapangan usaha yang akan digeluti perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. 1, lapangan usaha cocok untuk orang lain belum cocok bagi kita. Yang kedua, lapangan usaha yang pada masa lalu menguntungkan belum tentu pada saat ini masih menguntungkan, atau lapangan usaha yang menguntungkan saat ini belum tentu menguntungkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah belum tentu dapat berkembang dengan baik pula di daerah lain dan sebaliknya. Di sini juga ada pertimbangan memilih usahanya. Yang keempat, dalam memilih lapangan usaha kita perlu kembali melihat dan mengkaji kondisi internal kita dan kondisi eksternal di mana usaha kita jalankan. Karena faktor internal dan eksternal ini akan sangat menentukan kesuksesan kita dalam menjalankan usaha. Faktor internal yang dimaksud itu seperti penguasaan sumber daya lahan, dari lahan, bangunan, peralatan ataupun finansial, lalu penguasaan teknis atau keterampilan, penguasaan manajemen dan jejaring sosial yang kita miliki. Dan untuk faktor eksternal seperti peraturan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran, serta persaingan, risiko, dan juga prospek ekonomi baik lokal, regional, nasional maupun global. Nah, ini penutupan teman-teman. Di sini ada quote lagi juga, selalu ada mentari baru setiap pagi, selalu ada kesempatan baru setiap hari. Jadi saat kalian
hendak melakukan suatu berwirausaha, jangan berani gagal dan tetap selalu mencoba, karena dalam setiap harinya kita bakal menemukan hal baru, juga ada kesempatan baru untuk tetap bangkit ataupun mencoba agar wirausaha kita tuh jauh lebih baik. Ya, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Naila ya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Mas Angga. Setelah materi yang disampaikan oleh pemateri, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Bisa menghidupkan mikrofonnya. Atau juga bisa lewat chat. Mungkin Mbak Devi ingin bertanya. Oh, itu ada Mas Adi Priyo. Ya, bisa dihidupkan mikrofonnya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Moderator, dan terima kasih juga kepada Mas Angga yang sudah membawakan materi yang begitu luar biasa. Apalagi tadi disisipi oleh kata-kata motivasi yang membuat membuat semakin semangat. Gitu ya. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan juga, sebenarnya ini sasaran saya juga bingung. Cuma beliau sudah pamit untuk kerja tadi di awal-awal karena memang pagi harus jualan. Oke, sebagai beliau membenturkan dengan kondisi beliau sendiri, dengan materi yang Mas Anda tadi paparkan, di mana seorang wirausaha itu harus memiliki produk original atau yang lahir dari diri sendiri. Nah, ini beliau juga bingung, bahkan karena kebanyakan per hari ini semua itu banyaknya follower, nah, banyaknya follower dan susah untuk melahirkan sebuah produk baru, apalagi kami kan dari skala kecil UMKM seperti itu. Nah, kemudian dengan konsep-konsep yang tadi dipaparkan, juga beliau mengatakan bahwa apakah kami dari UMKM yang memiliki kapasitas terbatas, entah baik dalam hal mencari informasi, pengembangan produk, penyebar luasan segmentasi pasar, kemudian brandingnya juga itu, apakah harus menerapkan semua konsep yang tadi dipaparkan Mas Angga untuk bisa menjadi seorang wirausaha. Karena beliau jujur sasaran saya ini orangnya memang haus akan informasi memang, cuman banyak hal yang membatasi itu, banyak hal yang membatasi sehingga bahkan sering sekali ketika baru memulai usaha itu terbentur oleh usaha yang lebih dulu ada, lama, dan juga lebih inovatif dan lebih besar. Makanya apakah wirausaha ini harus seperti konsep-konsep yang dipaparkan Mas Angga. Terima kasih, mungkin itu. Terima kasih Mas Adi. Apakah bisa dimengerti oleh Mas Angga pertanyaannya? Ya, dimengerti, Mbak. Ya. Di sini saya tanggapi juga ya. Ini memang sangat luar biasa yang ditanyakan oleh Mas Adi Prioni ataupun yang ditanyakan oleh sasaran yang bersama dengan Anda ya. Kalau boleh tahu Mas Adi Priyo sasarannya wirausahanya apa nggih? Wirausahanya ini pisang molen, Mas. Untuk sebelumnya segmennya ini anak kecil, anak SD, cuman karena sekolah kan sudah tutup, maksudnya ditutup sementara ya kuliah, sehingga beliau jualannya di pasar. Pisang molen berarti ya. Nah, gini Mas Adi Priyo. Tadi kan juga saya jelaskan mengenai bagaimana sebenarnya konsep wirausaha itu. Entah itu dari sisi harus tetap berinovasi, ataupun tadi juga Mas Adi Priyo menjelaskan bahwa terkadang ide yang dimiliki oleh sasaran Anda itu dicuri oleh orang lain. Sebenarnya memang kita tidak dipungkiri juga dalam dunia wirausaha ini bahwa konsep meniru suatu usaha itu adalah hal yang wajar, dan memang kita tidak boleh mengkutuk hal tersebut sebagai suatu hal yang tidak baik ataupun hal yang buruk, karena dalam konsep wirausaha yang perlu diterapkan lagi adalah singkatannya itu ATM, Mas. Amati, tiru, dan juga modifikasi. Di mana saat
contohnya sasarannya Mas Adi kan jualan pisang molen. Itu bisa ditiru juga ataupun diamati saat ada kompetitor lain, misalnya ada yang juga jualan pisang molen, itu produk mereka apa ya? Oh, ternyata yang dijual oleh pedagang yang lain itu cuma sekedar pisang molen aja. Nah, saat sasaran Mas Adi ini ingin melakukan inovasi, bisa dilakukan bagaimana caranya pada pisang molen ini punya rasa-rasa yang apa namanya, rasa-rasa yang baru, misalnya dengan menambahkan rasa coklat ataupun rasa-rasa yang lain, sehingga produk Mas Adi ini nanti ataupun produk sasarannya dari Mas Adi itu mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda dari tempat-tempat yang lain seperti itu. Nah, saat terdapat permasalahan modal, itu memang tidak dapat dipungkiri saat kita melakukan inovasi produk, itu membutuhkan modal yang jauh lebih besar. Tapi jika kita kembali lagi pada konsep kewirausahaan, kita harus berani mengambil resiko, di mana kita harus percaya dan yakin pada diri sendiri produk yang saya tawarkan ini unik dan belum ada di tempat lain, sehingga nanti pada dasarnya akan dapat menarik masyarakat baru ataupun pasar-pasar baru yang misalnya contohnya ini kan masih kondisi apa namanya pandemi juga, pasti memang semua terdampak, entah itu penjualan dari yang lebih mobilitasnya terbatas dan lain. Tapi meskipun begitu tidak melulu kita berhenti di situ saja, tetap harus melangkah dan berani mencoba dalam melakukan inovasi, yaitu tadi riset pasar yang penting. Meskipun ada yang lain juga tetap harus riset pasar begitu. Gimana Mas Adi? Apakah ada yang Ya, terima kasih atas penjelasannya Mas Angga. Mungkin nanti saya sampaikan orangnya karena orangnya kan sudah berangkat ya. Iya, gitu. Mungkin sedikit menanggapi Mas Angga terkait kondisi di lapangan biasanya nih. Ya, mungkin entah ini dirasakan oleh sasaran teman-teman yang lain atau hanya sasaran saya yang sering curhat juga, bahwa memang benar keinginan untuk apa ya istilahnya terobos saja itu ada, nekat untuk membuat sebuah inovasi atau menggelontorkan sekian dana gitu meskipun dalam keterbatasan. Cuman yang harus difikirkan juga keluarganya juga harus butuh dihidupi seperti itu. Makanya ketika nanti ada risiko, maka itu yang membuat beliau tidak berani untuk menerobos itu tadi, menerobos ambang batasnya. Ya itu sih visinya. Mungkin ditanggap monggo nggak sih kalau nggak apa. Kan ini kan juga dalam apa namanya diskusi juga kan. Pada dasarnya sebenarnya inti dari suatu pelatihan ataupun hal-hal yang dekat dengan memberikan suatu pelajaran itu adalah saat diskusi kayak gini. Karena dimana kita melakukan komunikasi dua arah itu lebih bertemu lah. Oh, saya inginnya ini dan saya bingungnya ini, sehingga lebih terdapat jalan tengah ataupun solusi yang didapatkan. Kembali lagi, Mas Adi Priyo, memang resiko ini sangat tinggi dalam berwirausaha. Tapi memang kita harus berani. Saat kita udah berani nyemplung ataupun sudah terjun ke sini, ya harus siap basah juga begitu. Saat kita juga melihat, oh nanti keluarga saya gimana dan lain-lain. Kita harus tetap menerapkan konsep yang saya jelaskan tadi, di mana konsep resiko, manajemen resiko. Karena kita kan harus mengetahui juga keadaan kita bagaimana. Semisal memang pada dasarnya dalam melakukan inovasi itu butuh modal dan juga keberanian. Tapi tetap diperhatikan juga saat melakukan inovasi, dipersiapkan juga apakah saya cukup materi, apakah saya akan cukup untuk menguasai pasar, ataukah saya nantinya usaha yang saya inovasi ini itu memberikan lebih banyak keuntungan kepada saya ataupun sebaliknya. Nah, setelah melakukan riset tersebut, jadi kita bisa menentukan, misalnya saat contoh sasaran dari Mas Adi menjelaskan bahwa terkendala dengan modal dan lain, maka dari itu ya tetap melakukan inovasi, namun tetap juga memperhatikan kondisi juga, sehingga nanti saat ada kemungkinan gagalnya itu tidak terlalu memberikan dampak yang sangat membekas lah pada sasaran Mas Adi. Seperti itu. Intinya tetap apa ya namanya? Ya harus itu tetap belajar juga. Soalnya kan intinya berwirausaha yaitu berani gagal dan juga berani sukses. Itu merupakan hal yang paling dekat dengan kewirausahaan. Seperti itu Mas Adi.
Ya, baik, terima kasih. Mungkin dilanjut yang lain nanti malah waktunya harus sama kita berdua. Jadi pada intinya hybrid gitu ya. Oke, terima kasih Mas Angga. Ya, sama-sama Mas Adi. Ini pertanyaannya sangat luar biasa sekali ini. Bagus, bagus. Terima kasih Mas Angga dan Mas Adi. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin satu pertanyaan lagi. Apakah sudah tidak ada? Jika tidak ada, saya akhiri ya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber dan serta para peserta yang menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat. Saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Terima kasih Mas Angga, moderator. Ya, sama-sama Mas Ferdiansyah. Asik.